Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sistem teknologi dan kebudayaan suku Banjar. Nah, yang pertama itu yang akan saya jelaskan pembahasannya adalah letak geografis suku Banjar, budaya dan sistem kepercayaan suku Banjar, pengaruh teknologi di suku Banjar. Nah, pertama yaitu letak geografis suku Banjar. Lokasi geografis suku Banjar yaitu di pantai selatan dan timur Pulau Kalimantan, merupakan tempat tinggal suku Banjar yang hidup sepanjang pesisir sungai, dari pedalaman hutan tropis yang lebat hingga ke kota-kota pesisir. Budaya Banjar mendominasi provinsi Kalimantan Selatan dan terdapat juga populasi Banjar yang signifikan di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Malaysia. Meskipun mereka berasal dari kalangan muslim yang taat beragama, orang Banjar dengan bangga menelusuri asal-usul mereka dari sebuah kerajaan Hindu legendaris, yaitu negara Dipa. Nah, kedua itu kebudayaan suku Banjar. Pertama adalah Madihin, berasal dari kata Mada dalam bahasa Arab, artinya nasihat. Madihin dapat diartikan sebagai jenis puisi lama dalam sastra Indonesia, karena ia menyanyikan syair-syair yang berasal dari kata akhir persamaan bunyi atau sebagai kalimat puji-pujian dalam bahasa Arab. Yang kedua itu pasar terapung. Pasar terapung ini sudah lebih dari 400 tahun lalu dan merupakan sebuah aktivitas jual beli manusia yang hidup di atas air, seperti halnya pasar-pasar yang ada di daratan. Di pasar terapung ini juga melakukan transaksi jual beli barang seperti sayur mayur, buah-buahan, segala jenis ikan, dan berbagai kebutuhan rumah tangga. Yaitu bayun, asal kata ayun yang artinya melakukan proses ayunan. Asal kata maulid yang berasal dari peristiwa maulid, kelahiran Nabi Muhammad SAW sebelum mendapat pengaruh Islam. Mayun anak sudah dilaksanakan ketika masyarakat masing-masing menganut kepercayaan nenek moyang. Tradisi asalnya dilandasi oleh kepercayaan keyakinan setelah masuk Islam dan berkembang serta berkat perjuangan dakwah para ulama. Akhirnya upacara tersebut bisa diislamisasikan. Dengan demikian, bayun adalah salah satu tradisi simbol pertemuan antara tradisi dan pertemuan agama. Yang ketiga, ini adalah teknologi di suku Banjar. Yang pertama yaitu teknologi tradisional. Yang pertama, pengerjaan perak. Suku Banjar memiliki tradisi pengerjaan perak yang terkenal. Mereka menggunakan teknik tradisional dan membuat perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, dan hiasan kepala. Pengerjaan perak ini melibatkan keterampilan tangan yang terampil dan detail dalam mengukir dan menghias logam perak. Kerajinan anyaman adalah bagian penting dari budaya suku Banjar. Masyarakat Banjar yang menghasilkan berbagai produk anyaman seperti tikar, tas, topi, dan keranjang. Bahan alami seperti bambu, rotan, dan pandan digunakan dalam proses anyaman ini. Keahlian anyaman ini telah diturunkan dari generasi ke generasi untuk menjaga warisan budaya suku Banjar. Musik tradisional suku Banjar juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan mereka. Alat musik tradisional seperti gong, suling, lebap, dan gendang merupakan penyanyi musik dan tarian adat. Musik tradisional Banjar sering mengiring berbagai upacara adat, keagamaan, atau perayaan budaya. Dia ada transportasi air. Jukung adalah jenis perahu tradisional suku Banjar yang paling umum. Jukung biasanya terbuat dari kayu yang memiliki bentuk melengkung dan meruncing. Mereka memiliki dayung seperti alat penggerak utama yang digunakan untuk berjalan sehari-hari di sungai atau danau. Jukung dapat menampung beberapa orang, digunakan untuk kegiatan seperti perburuan, mancing, atau alat transportasi penduduk lokal. Teknologi modern. Industri manufaktur. Dalam beberapa dekade terakhir, suku Banjar telah mengalami perkembangan di sektor industri manufaktur. Pabrik-pabrik dan perusahaan manufaktur telah dibangun di wilayah Kalimantan Selatan, mencakup berbagai sektor seperti tekstil, makanan, dan minuman, serta elektronik.
pendidikan dan kesehatan. Sistem pendidikan dan kesehatan dari suku Banjar telah mengalami modernisasi. Sekolah-sekolah modern dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas telah didirikan di wilayah tersebut. Teknologi medis modern digunakan untuk diagnosis atau perawatan pasien. Energi. Penggunaan energi modern seperti listrik dan bahan bakar fosil juga telah dijadikan bagian dari kehidupan sehari-hari pada suku Banjar. Listrik telah mencapai banyak desa di wilayah Kalimantan Selatan, memberikan akses yang lebih baik terhadap penerangan, komunikasi, dan teknologi lainnya. Teknologi komunikasi. Penggunaan teknologi komunikasi modern seperti ponsel, internet, dan media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan suku Banjar. Ponsel memungkinkan mereka berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman, mengakses informasi, dan menjalankan bisnis. Internet dan media sosial juga memungkinkan mereka untuk terhubung dengan dunia luar, berbagai pengalaman, dan menjaga ikatan sosial. Yang terakhir yaitu transportasi. Suku Banjar telah mengadopsi teknologi modern sistem transportasi mereka. Mobil dan sepeda motor digunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari untuk mobilitas individu dan keluarga. Jalan-jalan yang lebih baik dan infrastruktur seperti transportasi yang berkembang juga memfasilitasi perjalanan dan perdagangan antara daerah yang berbeda. Oke, itu saja penjelasan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.